Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, kali ini kita akan membahas part kedua ya guys, tentang 8 kejadian penting yang menyebabkan Perang Dunia Pertama guys, atau ke-1 guys. Nah, oke guys, kan sebelumnya kan sejarah ya guys. Nah, yang pertama ini guys adalah persekutuan Perancis sampai Rusia guys, Prancis sama Rusia guys, tahun 1894. Nah, pada tahun 1870 sampai 1871 Prancis takluk dari kerajaan Rusia dan menjadi cikal bakal Jerman. Melihat keganasan Jerman semakin menjadi-jadi setelah bekerja sama dengan Austria-Hongaria dan Italia, Prancis mengajak Rusia untuk berkongsi guys. Berkongsi ini berbagi guys. Saat itu Rusia juga tengah bersih tegang dengan Jerman guys. Koalisi Rusia dan Prancis adalah cikal bakal blok sekutu di Perang Dunia I atau 3 NTT atau Triple Entente yang kemudian melibatkan Britania Raya. Secara bertahap, Triple Entente terbentuk lewat 3 persetujuan. Yang pertama, koalisi Rusia-Prancis 1894, Entente Cordiale Britania Raya Prancis 1904, dan Entente Britania Raya Rusia 1907. Dalam peperangan, sistem aliansi amat penting, bahkan bisa menjadi penyebab terjadinya perang. Selain menentukan ekspektasi, sistem aliansi perang menentukan jenis perang dan persiapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah Jerman menetapkan Undang-Undang AL guys, tahun 1898 guys. Nah, Undang-Undang Angkatan Laut ya guys. Nah, disahkan oleh Menteri Angkatan Laut AL Kekaisaran Jerman pada 1898. Laksamana Alfred von Trippich dan Kaisar Jerman Wilhelm II. Undang-Undang AL Jerman memperbesar ukuran armada perangnya. UU ini adalah yang pertama dari 5 seri UU untuk memperkuat militer AL Jerman agar mengungguli AL Kerajaan Britania Raya. Dan jawaban Britania Raya memperbesar armadanya. Britania Raya juga mengakhiri politik splendid isolation atau tidak mau beraliansi dan bekerja sama dengan Jepang pada 1902, lalu Prancis 1904 dan Rusia 1907. Nah, yang ketiga adalah Perang Rusia dan Jepang guys, tahun 1904 sampai 1905. Nah, oke guys, aku lanjutin ya guys. Tsar Rusia ya guys, Nikolai II bermaksud untuk mencari akses ke Samudra Pasifik yang hangat untuk angkatan laut dan kapalnya. Ia pun membidik Korea. Tetangga Korea, Jepang, melihat tindakan Rusia sebagai ancaman dan melancarkan serangan terhadap pasukan Rusia di pelabuhan Arthur, Tiongkok. Jepang pun keluar sebagai pemenang guys. Dan kemenangan Jepang mengguncang keseimbangan kekuatan militer Eropa. Masalahnya, Britania Raya baru bekerja sama dengan Jepang, sementara Prancis dengan Rusia tidak mau ikut campur. Sekutu Rusia, Britania Raya, dan Prancis menandatangani Entente Cordiale pada 1904 guys. Agar mereda ya guys, Prancis membujuk Rusia untuk berkoalisi dengan Britania Raya juga, hingga mereka berjabat tangan pada tahun 1907 dan desa-desa blok sekutu pada Perang Dunia I itu terwujud gitu guys. Dan yang keempat, sorry guys kalau aku salah dalam pengucapan ya guys ya, saya lagi lihat di internet ya guys. Nah, yang keempat adalah Bosnia guys, tahun 1908. Nah, menurut perjanjian Berlin tahun 1878, Bosnia Herzegovina yang ada di bawah Kesultanan Utsmania atau Ottoman juga dikuasai oleh Austria-Hongaria. Namun, saat pemerintah Austria-Hongaria menduduki Bosnia-Herzegovina, protes keras dilayangkan oleh negara besar Eropa dan tetangga Austria-Hongaria, Serbia, dan Montenegro. Setelah perjanjian Berlin direvisi pada 1909, memang krisis tersebut berhenti. Tetapi insiden ini memperburuk hubungan diplomatik antara Austria-Hongaria dan Serbia, Italia, serta Rusia guys. Jadi berpengaruh juga guys. Dan
Tensi antar negara pun memuncak hingga bermulanya Perang Dunia I pada Juli 1914 dengan Serbia dan Austria-Hungaria saling memandangkan perang satu sama lain. Nah, yang kelima adalah krisis Maroko II atau krisis Agadir tahun 1911. Sebelumnya pada 1905 sampai 1906 krisis terjadi di Maroko saat Kaisar Jerman Wilhelm II mengunjungi Tangier. Saat itu Wilhelm II mendukung Kesultanan Maroko, tindakan yang memprovokasi Prancis. Britania Raya membela Prancis berdasarkan konferensi Algeciras tahun 1906. Prancis yang menang, sementara yang mendukung Jerman hanya Austria atau Hungaria. Pada 1909, Prancis dan Jerman setuju bahwa sementara Prancis menguasai Maroko, kedua negara harus menjaga kepentingan ekonomi masing-masing. Tetapi pada 1911 terjadi sebuah demonstrasi di Maroko. Jerman menyangka hal tersebut adalah upaya Prancis untuk menduduki Maroko dan mengirim pasukannya ke pelabuhan Agadir. Seperti biasa, Britania Raya mendukung Prancis dan mengatakan bahwa harga diri negara lebih berharga dari perdamaian. Jadi Jerman mengakui kedaulatan Prancis di Maroko setelah mendapatkan Kongo dari Prancis dan menamainya Neo Kamerun. Kedua krisis di Maroko ini semakin mendekatkan Britania Raya dan Prancis serta melukai Jerman. Yang keenam adalah pendudukan Libya oleh Italia tahun 1911. Pada 1911, Italia iri dengan Prancis dan Britania Raya yang berhasil mendapatkan negara benua Afrika bekas Kesultanan Utsmaniyah. Prancis mengatakan bahwa Italia bisa mengambil Libya, negara Afrika Utara yang berada di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Utsmaniyah ingin menyerahkan Libya tanpa perang. Tapi si Italia ini maunya perang, guys. Dan terjadilah perang Turki-Italia pada 1911 sampai 1912. Fakta menarik, perang ini menampilkan penggunaan pertama pesawat tempur dan selesainya Libya itu jatuh ke tangan Italia dan berdirilah koloni Italia Tripolitania dan Srebrenica. Pendudukan Libya menunjukkan kegoyahan Kesultanan Utsmaniyah. Ini yang ke-8. Yang ke-7, Perang Balkan tahun 1912 sampai 1930. Nah, setelah memisahkan diri dari Kesultanan Utsmaniyah, guys, Serbia, Bulgaria, dan Montenegro dan Yunani bersatu jadi Liga Balkan, guys. Didukung oleh Rusia, Liga Balkan ini menduduki wilayah Utsmaniyah di kawasan Balkan. Kesultanan Utsmaniyah pun goyah setelah Italia menduduki Libya. Melihat kesempatan tersebut, Liga Balkan memulai Perang Balkan I meletus pada 1912 sampai 1913. Dan Utsmaniyah pun kalah. Tetapi Liga Balkan kemudian bubar dan Perang Balkan II terjadi pada 1913 antara Bulgaria dan Yunani serta Serbia untuk mendapatkan Makedonia. Bahkan Utsmaniyah dan Rumania pun ikut melawan Bulgaria dan Bulgaria pun kalah. Selain itu, Utsmaniyah berhasil merebut sedikit daerah melihat Serbia yang mengganas. Austria-Hungaria dan Jerman terpaksa turun tangan. Jerman juga menganggap Serbia bawahan Rusia. Jadi Austria-Hungaria bersama Jerman pun memaklumkan perang melawan Serbia untuk mempertahankan wilayahnya. Wah, baik, salah ngomong, guys. Ini guys. Yang ke-8 ya, guys. Yang ke-8 adalah pembunuhan Franz Ferdinand tahun 1914, guys. Nah, atas perintah Kaisar Austria-Hungaria, Franz Joseph I, Archduke Franz Ferdinand, calon penerus tahta Austria-Hungaria, berangkat ke Sarajevo, Bosnia-Herzegovina bersama istrinya Sophie, bukan Sophie aplikasi, untuk memantau persiapan militer pada 1914. Naasnya, Franz Ferdinand dan istri tewas di tangan Gavrilo Princip. Princip sendiri adalah anggota dari organisasi rahasia Black Hand atau bahasa Rusia dari Serbia yang bertujuan mendekatkan Provinsi Slavia Selatan. Selain itu, Serbia seolah tidak ingin disalahkan dan hanya menyetujui beberapa persyaratan Austria-Hungaria. Pembunuhan Franz Ferdinand dan istrinya membuat tensi di Eropa memuncak. Rusia tetap mempertahankan gengsi sebagai pelindung Serbia, sehingga Austria-Hungaria meminta bantuan Jerman dan Jerman pun setuju. Dengan syarat Austria-Hungaria berperang
melawan Serbia. Austria-Hungaria pun menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli. Nah, dan pada 30 Juli, Rusia mengerahkan pasukannya. Jerman sendiri takut terhadap Rusia dan Prancis. Jadi pada 1 Agustus, Jerman menyatakan perang melawan Rusia dan lusanya melawan Prancis. Pasukan Jerman bermaksud melintasi Belgia untuk menyerang Prancis, dan Belgia meminta bantuan Britania Raya, dan Britania Raya sebagai kawan Prancis dan Rusia ikut menyatakan perang melawan Jerman pada 4 Agustus, guys. Dan Perang Dunia I pun dimulai, guys. Nah, dan Perang Dunia I ini berlangsung selama 4 tahun ya, guys. Dari tahun 1918 hingga dengan runtuhnya blok sentral ya, guys. 4 pentolan blok sekutu Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Italia naik daun, guys. Sementara negara-negara blok sentral harus menerima konsekuensi, terutama Jerman di bawah perjanjian Versailles pada 1919. Nah gitu, guys, sejarahnya ya, guys. Oke, guys, mungkin gitu dulu, guys. Capek ya, guys. Kita lagi ngedit. Oke, guys, sekian dulu video kali ini, guys. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oke, menambah pengetahuan kalian. Oke, saya Teguh Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.